Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah syukur pada Allah SWT pada kesempatan kali ini kembali kita membedah buku Sirah Nabawiyah, khususnya Sirah Sahabat ya, Sirah Sahabat yang ke-6. Sebelumnya kita sudah bahas eh, buku fokus ke Sirah Nabawiyah, yaitu dari kondisi Arab zaman dulu, bagaimana Mekah itu bisa ada, kemudian juga dilanjutkan dengan bagaimana Ka'bah itu ada berhalanya, lalu dilanjutkan dengan Rasulullah itu lahir sampai Rasulullah itu jadi nabi, lalu hijrah, lalu perang-perangnya, lalu juga terakhir Rasulullah meninggal dunia. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang serial sahabat Rasulullah SAW. Kita sudah bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, eh, Tolhah. Nah, hari ini adalah Zubair bin Awam. Nah, kita masih masuk ke kategori para sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, karena sahabat yang dijamin masuk surga itu menurut hadisnya itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hadisnya spesial. Sebenarnya sahabat yang lain itu insya Allah juga masuk surga. Cuman ini hadisnya spesial. Rasulullah tuh langsung ngomong 10 itu dalam satu hadis gitu. Nah, maka yang dilakukan 10 orang ini spesial. Itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, eh, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian juga ada Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, hari ini kita bahas tentang Zubair bin Awam. Baik, Zubair bin Awam ini eh, dia termasuk anak muda karena masuk masuk Islamnya itu di usia 16 tahun. Jadi beliau masuk Islam di usia 16 tahun. Kalau zaman sekarang barangkali itu masih SMA ya, SMA kelas 10 atau kelas 11. Nah, dan bayangkan ketika mereka di kelas 10 atau kelas 11 SMA, mereka sudah diterjunkan untuk berjuang eh, dalam Islam gitu. Untuk udah siap untuk eh, memiliki sikap. Nah, ini tentu menjadi hikmah bagi kita yang barangkali yang masih muda-muda gitu kan. Maka jangan kalah dengan Zubair bin Awam. Ketika usianya 16 tahun, dia sudah berani mengambil sikap, bukan menjadi seorang yang eh, mengambil dua pijakan gitu kan. Nah, dia jelas Islam. Nah, di usia 16 tahun itu pula ketika dia masuk Islam, maka pamannya pamannya yang bernama eh, siapa namanya? Ya, pamannya itu dia menghukum si Zubair dengan cara digantung ya, Zubairnya digantung, kemudian diasapin gitu. Nah, kayak mana Kak, barangkali kayak gimana ya, kita masak air ya di desa-desa itu pakai tungku itu ya, nanti digantung seperti itu. Jadi di bawah itu ada eh, asap yang begitu banyak. Nah, jadi sengaja pamannya itu untuk mau mengganggu dia. Gitu. Kalau tidak salah namanya itu siapa ya? eh nah, ya nih ya, Naufal bin Khuwailid ya, Naufal bin Khuwailid. Yang nanti justru Zubair juga yang nanti akan membunuh si Naufal bin Khuwailid ini nanti di perang Badar. Nah, nanti kita akan ceritakan sampai ke sana. Nah, Zubair bin Awam ini hubungannya dengan Rasulullah itu dekat, ya, sangat dekat sekali karena eh, si Zubair ini adalah anak dari Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, jadi eh, se sepenuhkan ya, karena si Sofiyah adalah bibi Rasulullah SAW. Nah, bibi Rasulullah SAW itu punya anak yang namanya adalah si Zubair bin Awam. Kalau menurut riwayat itu, si Zubair bin Awam itu dia dididik oleh orang tuanya itu dengan begitu keras ya, begitu keras. Karena ada si pamannya tadi ya, si Naufal bin Khuwailid itu mengatakan kepada
si Sofia, "Wahai Sofia, kenapa engkau ini mendidik anak kamu ini keras sekali?" Gitu. Maka kata Sofia, dia pengen mendidik anaknya menjadi seorang pemimpin gitu, menjadi seorang yang tangguh. Nah, maka didikannya keras. Nah, barangkali kalau di zaman sekarang kita disebut melanggar HAM ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW pada waktu itu para sahabat dididik keras, ternyata hasilnya juga keras. Termasuk Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu pun juga dididik keras oleh si Khattab. Bahkan ketika dia eh, mengembala domba dan dia tertidur, ternyata Khattab datang, Umar bin Khattab langsung dipukulin atau langsung disiksa oleh si Khattab itu. Jadi keras didikannya dan akhirnya apa menghasilkan mental-mental yang tangguh. Nah, termasuk Zubair bin Awam. Bahkan ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh seseorang yang mengatakan bahwasanya kekuatan para sahabat itu terletak pada tiga orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Awam. Nah, tiga orang itu. Nah, berarti Zubair bin Awam termasuk karena dia termasuk orang yang memiliki didikan yang begitu keras pada waktu kecil. Nah, eh Zubair bin Awam ini dia termasuk 10 sahabat yang di surga dan juga nanti termasuk 6 orang sahabat yang menjadi majelis syuroknya si uh, Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab nanti mau meninggal dunia, maka Zubair termasuk orang yang diamanahkan menjadi majelis syuroknya si Umar untuk memilih khalifah setelah Umar syahid. Yaitu nanti terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, lalu kita lihat bagaimana sikap Zubair bin Awam terhadap terhadap orang-orang yang mau menyakiti Rasulullah SAW. Jadi pernah suatu hari ketika Zubair mendapatkan berita bahwasanya Rasulullah itu sudah dibunuh, sudah meninggal dunia, dia dapat berita hoax gitulah, dapat berita yang simpang siur gitu, kayak opini gitu. Maka Zubair bin Awam langsung berangkat dengan mengambil pedangnya, lalu pergi mencari Rasulullah SAW dengan menggunakan pedang tajamnya itu. Nah, di perjalanan Zubair bertemulah dengan Rasulullah SAW gitu kan. Rasulullah mengatakan, Zubair, kamu mau kemana? Kata kata si Rasulullah. Nah, saya dapat kabar bahwasanya engkau dibunuh oleh seseorang. Lalu apa kata Rasulullah? Lalu kenapa engkau berangkat seperti itu dengan membawa pedangmu? Maka apa kata Zubair? Saya ingin membunuh orang yang telah membunuh engkau ini dengan pedangku ini. Aku ingin menebas lehernya. Padahal itu usianya masih muda ya. Masuk Islam di usia 16 tahun. Berarti kalau seandainya kondisi itu sekitar rentang 5 tahun setelahnya masih juga masih muda ya. Masih 21 tahun atau masih belasan tahun itu juga suasananya. Nah, jadi memang eh, begitulah kondisi Zubair bin Awam. Begitu pekanya dia ketika mendengar Rasulullah itu disebut sudah meninggal dunia, sudah dibunuh. Maka Rasulullah pun langsung mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Zubair bin Awam. Semoga eh, Allah memberikan keberkahan kepadamu dan juga kepada pedangmu itu. Nah, jadi pedangnya Zubair bin Awam itu apa namanya sudah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia perang itu luar biasa. Nanti kita juga lihat bagaimana kiprahnya ketika perang-perang yang diikutin dia. Nah, Zubair bin Awam ini ada kebiasaan unik, dia membuat nama anaknya, ya nama-nama anaknya itu dengan nama para syuhada. Nah, jadi ini barangkali bisa menjadi contoh ya, kalau kita bikin nama anak, bisa dengan nama-nama para sahabat, dengan nama-nama para nabi, dengan nama-nama para pejuang Islam yang dulu pernah berjaya. Itu sebenarnya juga termasuk eh, yang dilakukan oleh para sahabat Islam juga pada waktu itu. Misalnya Zubair bin Awam, dia punya anak itu banyak ya. Misalnya ada eh, nama anaknya adalah Abdullah bin Zubair. Nah, itu diambil dari namanya Abdullah bin Jahsy yang eh, pemanah ya. Kemudian ada juga eh, Hamzah nama anaknya ya, Hamzah bin Zubair. Nah, itu karena Hamzah bin Abi Thalib. Ada juga nama anaknya Ja'far. Nah, itu adalah berasal dari Ja'far bin Abi Thalib.
Kemudian juga ada nama anaknya eh, Mushab. Nah, kalau Mushab itu berasal dari Mushab bin Umair ya. Ada juga namanya Ubaidah bin Zubair, itu dari Ubaidah bin Al-Haris. Ada banyak lagi sebenarnya ya. Jadi itu sebuah sunnah kalau kita membuat nama anak itu sebagai orang pahlawan Islam. Daripada kita bikin nama anak dengan nama-nama yang luar negeri gitu kan, nanti kita ikuti saja. Karena itu adalah syiar Islam, syiar Islam. Kemudian eh, dia si Zubair ini pada usia dia 18 tahun, pada usia Zubair 18 tahun, dia hijrah ke negeri Habasyah. Nah, berarti 18 tahun ini di tahun 5 kenabian ya, di tahun 5 kenabian. Karena Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah itu pada tahun 5 kenabian. Alasannya apa? Kenapa hijrah ke Habasyah? Karena pada waktu itu kaum muslimin disiksa, banyak mengalami penyiksaan sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Pertanyaan, kenapa mesti ke negeri Habasyah? Apakah di situ ada kekuatan Islam yang besar? Enggak ada itu. Karena Islam itu hanya ada di Mekah pada waktu itu. Nah, lantas kenapa mesti ke Habasyah? Karena Rasulullah SAW mengatakan eh, di Habasyah itu ada seorang pemimpin yang bernama Raja Najasyi yang dia adil. Nah, ini menjadi syariat ya bahwasanya kalau kita dipimpin oleh orang yang non-muslim boleh-boleh saja dengan syarat eh, ketika kita melakukan ibadah, ya, ketika kita berdakwah itu tidak diganggu oleh mereka. Nah, itu syarat mutlak, ya. Boleh kita dipimpin oleh orang yang non muslim dengan syarat ketika kita beribadah, ketika kita berdakwah, kita tidak diganggu. Nah, begitulah si Najasyi ini ketika kaum muslimin berada di negeri Habasyah, mereka tidak mengganggu kaum muslimin untuk beribadah. Kemudian mereka juga bisa berdakwah di situ nanti ya. Ketika nanti kaum muslimin itu di negeri Habasyah, mereka menyampaikan Islam juga itu. Dan bahkan menurut riwayat yang datang bertemu Rasulullah SAW ketika mereka di Habasyah itu, setelah itu sekitar 30 sampai 40 orang masuk Islam. Nah, jadi itu jadi dasar bahwasanya boleh orang yang non muslim, tapi akan lebih baik kalau kita memilih pemimpin muslim. Kenapa? Karena dia nanti akan bisa membuat program yang bisa membuat Islam menjadi lebih jaya. Kemudian juga bisa membuat program-program yang membuat eh, kita kaum musliminnya bisa lebih sejahtera, bisa lebih merasakan sebuah keadilan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, juga bisa mendapatkan teladan yang baik di pemimpin kita itu. Nah, maka seperti itulah. Nah, jadi Zubair di usia 18 tahun, berarti di usia masuk mahasiswa baru ya, ibaratnya kalau zaman sekarang ya. Nah, dia hijrah ke negara Habasyah. Kita tahu kalau kita bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana hijrah ke Habasyah itu begitu sulit ya karena para orang-orang Quraisy itu tentu akan melarang para kaum muslimin untuk pergi ke Habasyah ya karena apa? Karena dikhawatirkan ketika kaum muslimin pergi dari Mekah dan mereka pergi ke negeri yang lain maka Islam itu akan cepat menyebar gitu. Islam akan cepat berkembang karena eh, mereka melihat sendiri betapa banyaknya pengikut Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu berdakwah, orang tuh mudah sekali untuk masuk ke agama Islam gitu. Nah, jadi mereka juga khawatir ketika nanti mereka hijrah ke tempat lain, ternyata Islamnya jadi besar, kekuatannya nanti akan besar dan nanti dia akan menghujam atau akan eh, menyerang Mekah seperti itu. Nah, jadi Zubair masuklah di situ dan ada seorang ibu-ibu yang namanya Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah itu dia cerita waktu ketika beliau ke negeri Habasyah itu ya. Jadi waktu di Habasyah itu sempat terjadi peperangan ya, sempat terjadi peperangan antara Raja Najasyi ini dengan pihak lain ya, dengan pihak lain kalau tidak salah itu dari pihak Romawi. Nah, dan para kaum muslimin yang merupakan orang yang pendatang gitu kan.
mereka tentu berharap yang menang itu adalah dari rombongannya Najasyi, gitu, dari negerinya Habasyah. Maka pada waktu itu untuk mencari tahu bagaimana kabar yang terjadi di medan perang, gitu kan? Ya karena perlu tahu ya, nanti kalau seandainya eh, Raja Najasyi ini kalah, maka kaum muslimin yang berada di sana tentu akan bersiap-siap untuk menyerang ataupun untuk menyelamatkan diri, ya. Nah, sementara mereka tidak tahu informasi ini. Maka pada waktu itu para kaum muslimin yang ada pada waktu itu mengatakan, siapalah ya yang bersedia untuk mencari tahu informasi peperangan yang terjadi di sana. Nah, kebetulan peperangan itu eh, apa namanya dibatasi dengan Sungai Nil, ya, dengan Sungai Nil di daerah sana jauh. Maka pada waktu itu Zubair bin Awam yang masih anak muda mengatakan, udah biar saya saja, katanya. Saya masih kecil. Mungkin mereka tidak terlalu pengen membunuh saya, kata Zubair bin Awam. Nah, akhirnya ini usianya masih muda ya. Lalu dia berangkat dengan menggunakan kampung karena dibatasi ya, dibatasi Sungai Nil. Maka dengan kayak pelampung lah zaman sekarang. Ya, kalau dulu belum ada pelampungnya. Nah, tapi kayak seperti itu ditiupin isi udaranya, lalu si Zubair dengan sarana yang seadanya dia pun berenang melintasi Sungai Nil untuk mencari tahu siapa yang sedang menang dalam peperangan ini. Nah, setelah Zubair nyampe ke uh, apa namanya di Sungai Nil, sudah melewati Sungai Nil, maka dia langsung melihat kondisi terjadi, ternyata Raja Najasyi menang. Nah, maka Zubair bin Awam pun langsung mengibarkan kode yang mengatakan bahwasanya Raja Najasyi menang, sehingga kaum muslimin pun menjadi senang. Nah, jadi seperti itu peran Zubair, ya. Padahal dia masih muda. Nah, khawatir saja nanti bisa saja nanti dia kena anak panah yang sedang melayang, kena tombakan yang sedang yang sedang perang terjadi, gitu kan, bisa saja. Tapi dia ternyata memiliki sebuah eh, kepedean atau sebuah keberanian yang begitu luar biasa. Nah, keberanian ini adalah menjadi modal bagi kita, baik yang ingin menjadi apapun itu, profesi apapun itu, termasuk dalam berbicara pun kita juga butuh keberanian. Nah, maka keberanian itu perlu dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus masuk ke lingkungan yang membuat kita tuh nanti jadi pemberani. Ya, jangan jadi baper. Kita harus jadi orang yang tangguh, ya, harus jadi orang yang pemberani. Baik, anaknya, ya, anaknya ada Urwah bin Zubair, ya, kemudian juga ada juga anaknya yang lain. Dia mengatakan bahwasanya Zubair itu punya di tubuh dia itu banyak bekas sabetan pedang, gitu. Nah, jadi contohnya nih Irwah, ya, anaknya Urwah mengatakan di tubuh Zubair itu, katanya di tubuh bapaknya itu terdapat ada 3 bekas luka sabetan pedang yang besar, ya. Mungkin kalau yang suka One Piece kayak Zoro itu, ya, yang ditembak oleh Mihawk itu, ya. Nah, dia lihat salah satunya itu ada di pundaknya, ya, dilihat di pundaknya. Di situ dekat bekas lukanya itu lubang itu besar itu. Sehingga Urwah mengatakan, aku bisa memasukkan jariku ke dalam lubang itu gitu. Nah, ini adalah sebuah bukti fisik, ya, bukti fisik atau saksi hidup si Zubair ini benar-benar berjuang untuk agama Islam. Nah, perang-perang ini apa bekas-bekas luka ini beliau dapatkan lebih banyak itu di perang Badar dan juga di perang Yarmuk, ya. Perang Yarmuk itu perang melawan orang Romawi nantinya, ya, di masa Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Jadi eh, sabetan pedang, tombak, anak panah itu banyak di tubuh Zubair itu. Nah, itu membuktikan. Nah, kalau kita barangkali kalau ditanya apa bukti kamu sudah berjuang untuk agama Islam, apa buktinya? Nah, paling kan kalau kita mungkin karena banyak foto-foto di zaman sekarang kan, ya, di media sosialnya sebagai barang bukti itu kan nggak bisa. Kalau kita kan zaman sekarang kan nggak perang gitu. Jadi bisa juga nih misalnya di setiap kita mengikuti agenda-agenda pelatihan atau seminar atau kajian, kita screenshot lalu kita upload di medsos. Nah, itu sebagai bukti maksudnya kita pernah turut serta dalam
mencari ilmu atau terus terusan dalam rangka meningkatkan kekuatan diri seperti itu ya. Kalau Zubair ada di tubuhnya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke Rasulullah sudah hijrah ke negeri Madinah ya, ke kota Madinah. Kemudian para sahabat pun juga sudah berangkat semuanya ke negeri ke kota Madinah. Nah, nanti kan di Madinah itu terjadi sebuah perang. Sebenarnya sebelum perang Badar tuh banyak juga perang yang lainnya, cuma nggak pernah diceritakan ya. Ada 8 perang kecil ya sebelum perang Badar itu sebenarnya. Ada 8 perang kecil yang terjadi sebelum perang Badar. Bahkan salah satu pemicu dari perang Badar itu ada juga ada namanya perang Badar Subro ya. Nah, itu terjadi sebelum perang Badar yang Kubro ini yang kita tahu itu. Nah, cuma kita banyak yang tahu itu perang Badar itu. Dan bahkan banyak juga yang dari antara kita nggak tahu betul bagaimana kondisi perang Badar itu. Cuma tahu perang Badar itu adalah perang yang pertama kali kaum muslimin. Nggak ada kita tahu perang Badar itu seperti apa kondisinya. Siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh, siapa yang menjadi hero-nya. Kita nggak tahu kan. Nah, tapi kita kalau kemarin karena kita kemarin udah bahas tentang bagaimana sirah sahabat kisah Nabawiyah ya tentang bagaimana perang Badar. Nah, kita jadi tahu bagaimana oh, ternyata Umayyah bin Khalaf itu dibunuh oleh orang-orang yang ingin apa namanya si Abdurrahman bin Auf menggandeng Umayyah bin Khalaf karena ingin jadi tawanan. Ternyata Bilal bin Rabah melihat karena Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal waktu dulu gitu kan. Nah, Bilal melihat, nah Umayyah bin Khalaf cuma jadi tawanan, lalu dia bilang, "Woi, itu dia tuh yang selama ini menyiksa saya nggak rela kalau saya dia masih hidup." Akhirnya apa? Dia dibunuh. Nah, itu pada perang Badar ya. Ada lagi bagaimana duel yang terjadi antara Hamzah, Ali dan juga Ubaidah bin Al-Haris melawan para musuh yang berduel pertama kali. Nah, itu kita kita akan jadi tahu kalau kita baca bukunya atau kita ikut kajian yang seperti ini ya. Eh, makanya kita yang enak untuk menjadi cerita itu adalah cerita para sahabat ya karena emang pertama dia adalah teladan kita. Nah, yang kedua dia semangat yang kita ingin keluarkan itulah semangat perjuangan Islam karena yang dibutuhkan sama sekarang itu adalah orang-orang yang siap untuk membela agama itu yang langka sama sekarang ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di perang Badar. Pada perang Badar Zubair bin Awam dia mengkorban yang warna kuning. Wah, ini sahabat yang lain menggunakan sorban warna putih, kemudian sorban yang warna hitam barangkali ya. Nah, Zubair ini lain lain sendiri, beda ya. Dia menggunakan sorban warna kuning. Itu kan sangat mencolok sekali ya. Oh, orang yang dilihat dari jauh itu nampak itu warna kuning itu siapa itu? Oh, Zubair. Maka bisa jadi dia diintai. Nah, dan bahkan dalam hadis yang hadis disebutkan maksudnya uh, malaikat itu kan nanti turun ya di perang Badar itu malaikat juga ikut serta dan dia Zubair bin Awam itu nanti ada uh, saudara kembarnya nanti. Maksudnya gimana? Karena dalam disebutkan malaikat itu turun menyerupai Zubair bin Awam itu. Nah, ngikutin gayanya Zubair gitu. Nah, ini kan luar biasa. Berarti kayaknya Allah juga suka kalau kita itu beda daripada yang lain dalam hal kebaikan ya. Kalau dalam hal keburukan kayaknya nggak bagus ya. Misalnya kawan yang lain melakukan kebaikan ada, karena udah banyak yang melakukan kebaikan kita melakukan keburukan aja ya. Nah, itu salah ya. Nah, tapi beda daripada yang lain, tapi tetap sama tujuannya dan itu disukai. Karena itu adalah sebuah kreativitas ya. Kreatif itu kan berpikir out of the box seperti itu. Nah, jadi dia menggunakan sorban warna kuning dan para malaikat yang turun ada yang mirip sama Zubair dan dia nanti perang. Zubair bin Awam ketika dia perang itu begitu dahsyat sekali, bahkan dia tuh berani dia sendiri itu maju ke depan itu karena dia berani. Sudah dikatakan tadi mentalnya itu udah dididik punya Sofia itu dengan mental pemberani. Jadi ketika perang itu meskipun dia masih muda, itu dia nggak takut untuk langsung menuju ke pertahanan musuh. Nah, ini luar biasa sekali Zubair bin Awam ini. Ya. Kemudian di perang Badar ini pula lah dia membunuh pamannya yang mengasapin dia tadi ya.
yang waktu dia masuk Islam akhirnya dia diasapin. Nah, itu Naufal bin Khuwailid. Itu nanti dia yang bunuhnya di perang Badar. Nah, nih selama ini kamu yang nyiksa saya itu kan akhirnya nanti dia perang duel dengan pamannya sendiri dan akhirnya dia menang. Seperti itu. Nah, selain dari itu ada juga kisah bagaimana dia begitu beringasnya Zubair bin Awam ini, dia membunuh seseorang yang bernama Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As. Pada waktu itu dia mengatakan Zubair, waktu itu si Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As ini pas perang itu menggunakan penutup tubuh ya kayak orang perang ya. Tinggal cuma mata saja yang nampak. Jadi dia nggak tahu itu siapa itu kan, tapi jelas itu adalah orang dari Mekah, orang Quraisy. Maka si Zubair bin Awam itu dengan tombak yang dibawakannya dia berusaha untuk menyerang si Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As itu. Dan akhirnya nanti tombaknya itu karena kalau di bajunya barangkali agak sulit ya, sehingga dia langsung mengintai mata dari Ubaidah itu. Setelah itu ditombaknya dari apa? Si Ubaidah itu tembus gitu kan. Pop, langsung tewas seketika. Setelah itu kata Zubair bin Awam itu dia pengen tahu siapa orang itu gitu kan. Dibukanya oh ternyata itu adalah Ubaidah bin Sa'ad yang juga memiliki permusuhan yang begitu besar kepada Rasulullah SAW juga kaum muslimin pada waktu itu. Setelah itu tombak itu diambilnya lagi tuh. Pop, rupanya matanya bengkok ya. Nah, itu kan kalau dia mungkin anak mami ya, anak yang tidak pemberani yang biasa saja barangkali itu agak takut ya mungkin agak muntah ya kan itu enggak itu. Nah, begitu besar perjuangan si Zubair bin Awam. Nah, kemudian eh di perang Uhud ya kita langsung ke kita cepat ya kita perang Uhud. Nah, di perang Uhud Zubair bin Awam juga termasuk orang yang begitu berani bisa dia melesat sendiri untuk masuk ke medan perang dan di perang Uhud itu nanti kan Rasulullah SAW itu terdesak ya terdesak ketika pasukan Khalid bin Walid itu menyerang, maka kaum muslimin banyak yang berangkat ke atas bukit sehingga pada waktu itu para sahabat berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, ini kita udah ceritakan tentang bagaimana Tolha bin Ubaidillah di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana dia berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW. Ketika dia melindungi Rasulullah SAW itu sampai tubuh-tubuhnya itu memiliki sampai 30-an bekas pedang, panah, tombak di tubuh dia. Bahkan juga nanti ketika beliau eh, Rasulullah ingin naik ke atas sebuah tempat yang tinggi, maka Tolha duduk mengatakan injaklah tubuhku ini wahai Rasulullah untuk agar engkau bisa naik ke atas. Dengan kondisi tubuhnya banyak luka dengan banyak sekali bekas anak panah, lalu maka Rasulullah mengatakan Talha wajib masuk surga. Ya. Nah, Zubair bin Awam pada waktu itu juga ada ikut di perang Uhud dan dia sudah merasa ke depan sehingga agak agak jauh dengan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah diketahui dia sedang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Zubair bin Awam langsung melesat untuk menuju Rasulullah. Nah, begitulah perjuangan para sahabat. Nah, ya, dalam ayat kita dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat di Quran surah berapa ya? Uh, ya di Al Imran, di Quran surah Al Imran ayat 172 artinya gini. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Nah, itu maksud ayatnya apa? Nah, ini enaknya kalau kita belajar sejarah sirah nabawiyah ya. Kita jadi tahu alasan kenapa ayat itu turun. Nah, kita jadi tahu asbabun nuzul, bahkan juga asbabun hadis ya. Eh, asbabun nuzul Al-Quran dan hadis ya. Nah, kalau ayat yang ini, ayat Al-Imran ini, ayat 172 ini, kan dikatakan orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Nah, jadi ini ayat diturunkan karena setelah perang Uhud itu selesai, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, siapa yang mau kembali ke medan perang, mengejar orang, memastikan orang Quraisy itu enggak kembali menyerang kita, siapa yang mau? Dengan kondisi mereka kekalahan, mereka banyak yang luka-luka, mereka sedang shock betul ya. Emosi kita kan kena kalau kita mengalami kekalahan.
dalam perang ya, ini dalam perang ya. Maka pada waktu itu datanglah beberapa orang yaitu sampai 70-an orang yang di antara yang 70-an itu banyak ada juga yang tidak mengalami luka karena dia berhasil menangkis serangan musuh, ada yang mengalami banyak luka. Nah, ayat ini disebutkan adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud, di dalam peperangan itu, maka kata Aisyah ya, ya Aisyah mengatakan kepada eh, si Hisham, ya, dia mengatakan bahwasanya wahai keponakanku, dia katakan dia bilang sama anaknya si Zubair ya, mengatakan wahai keponakanku, katanya dua orang tuamu, oh dia bukan bukan kepada anak Zubair ya, kepada si saudaranya si Aisyah ya, wahai Hisham ya, dia mengatakan dua orang tuamu yaitu Zubair dan Abu Bakar itu termasuk orang yang ada di ayat ini, yaitu yang dia sudah dapat luka lalu dia masih siap untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Apa perintah Rasulullah? Nah, dia suruh untuk kembali berangkat mengejar orang-orang Quraisy yang sedang barangkali akan menyerang kembali gitu. Nah, ini kan tentu berat ya karena mereka sudah kalah, sudah banyak luka, tapi Zubair, Abu Bakar itu termasuk salah satu yang siap kembali berangkat ke medan perang. Sementara mereka sudah dapat banyak luka. Ya, seperti itu. Ini adalah sebuah gambaran betapa eh, loyalnya para sahabat itu kan. Betapa loyalnya para sahabat. Jadi itu adalah keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Gitu. Maka salah satu ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah itu dimotivasi oleh Allah ya, Allah itu ingin memotivasi Rasulullah, maka dia diingatkan tentang turunnya ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa, diturunkan ayat tentang Nabi Ibrahim, diturunkan tentang ayat nabi-nabi yang paling banyak disiksa itu kan. Nah, Nabi Musa itu diceritakan dia tidak punya pengikut yang loyal gitu. Coba kita lihat Nabi Musa. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kan, baca sejarahnya, Nabi Musa itu punya pengikut sih, punya. Cuma pengikutnya ngeyel. Ketika disuruh untuk jangan kalian nyembah Tuhan yang lain, saya mau berangkat lagi berangkat dulu mengambil menerima wahyu selama 40 hari, jangan kalian melakukan hal yang syirik, ya. Nabi Musa berangkat, pulang dari mengambil wahyu, ternyata pas nyampe kelompok dia, para sahabatnya Nabi Musa, justru udah nyembah berhala ya, udah nyembah patung yang dibuat seperti sapi itu. Nah, ngeyel gitu kan. Ada lagi ketika Nabi Musa baru saja beliau dikejar oleh Firaun, lalu apa kata si pengikutnya Nabi Musa, dia mengatakan dalam Al-Quran itu bahasa seperti itu. Dikatakan berangkatlah engkau bersama Tuhanmu untuk menghadapi Firaun. Ya, lihat bahasanya. Berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, bukan Tuhan kita ya. Kalau Tuhan kita kan berarti dia termasuk orang yang beragama juga dengan Nabi Musa, tapi pengikutnya mengatakan berangkatlah engkau dengan Tuhanmu untuk melawan Firaun. Nah, ini kan termasuk nggak loyal. Tapi sahabat Rasulullah luar biasa sekali. Ketika udah dapat perang, udah dapat banyak luka, masih siap mau perang, banyak tekanan, masih siap untuk perang, ini luar biasa sekali. Nah, itulah para sahabat Rasulullah. Bagaimana kisah sahabat mereka, kisah persahabatan mereka ini bisa kita bacakan di buku-buku sejarah. Nah, itu sebuah persahabatan, sebuah ikatan Islam yang begitu luar biasa yang telah dicontohkan oleh Islam. Kita masih di perang Khandaq ya. Ini kita cepat-cepat saja. Di perang Khandaq, jadi pada waktu perang Khandaq itu pasukan kaum
Quraisy itu kan membuat sebuah kekuatan yang begitu besar sekali karena dia juga bergabung dengan beberapa kabilah lain seperti Bani Gotofan gitu kan. Bahkan nanti mereka juga beraliansi dengan beberapa orang Yahudi. Nah, salah satunya adalah Bani Quraisyah ini. Nah, kenapa Bani Quraisyah ini penting? Karena seperti ini. Jadi, anggaplah ini di depan ya. Nah, pasukan musuh itu berasal dari sini itu sampai 10.000. Maka sebelum pasukan ini datang, kan kisah yang paling heroik itu bagaimana Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibuatlah parit sehingga mereka tuh nggak bisa menuju ke daerah Madinah, gitu kan? Akhirnya kaum muslimin pun bergotong royong untuk membuat parit yang begitu besar sehingga kuda nggak bisa melompat sehingga mereka cuma bisa memanah dari jauh saja, gitu kan? Dibuat parit itu jauh. Artinya Madinah aman, ya nggak bisa karena musuh nggak bisa datang gitu. Nah, yang jadi masalah adalah masih ada beberapa bukan beberapa sih, karena tinggal satu perkampungan besar itu Bani Quraisyah ini masih ada di dalam Madinah, ya. Karena waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka orang-orang Yahudi itu masih ada di situ. Nah, ini pelajaran juga nih ketika ada yang mengatakan Islam itu tidak toleran, Islam itu tidak tidak bisa hidup bersama dengan orang-orang yang non-muslim. Itu salah. Karena Rasulullah di Madinah tinggal bersama orang Yahudi. Nah, gitu. Di Habasyah juga muslimin hijrah ke negeri mayoritas itu orangnya orang Habasyah, penganut Nasrani. Nah, jadi dibilang muslim itu nggak toleran, itu nggak cocok betul dengan Islam, dengan sejarahnya telah dibuktikan. Nah, termasuk tadi Madinah itu kan mayoritas kaum muslimin tuh. Nah, minoritasnya lah orang Yahudi. Pada itu ada namanya Yahudi Bani Quraisyah. Mereka aman hidup pada itu. Sering jual beli, ya, kerjasama, biasa saja. Nah, ketika perang Khandaq ini, mereka dari pasukan yang musuh ini, mereka ternyata menyelinap ke dalam, nanti bertemu dengan orang Bani Quraisyah. Akhirnya Bani Quraisyah ini eh, apa namanya berkhianat gitu. Setelah negosiasi dengan orang yang tadi masuk tadi berkhianat sehingga mereka menyerang dari dalam gitu. Coba bayangkan, di depan ini sudah ada musuh banyak. Otomatis kaum muslimin mayoritas kan kebanyakan kan pergi ke dekat musuh itu. Otomatis di belakang kan kosong gitu. Nah, masalahnya orang Yahudi ada di belakang dengan kondisi pasukan perang nggak ada di belakang gitu karena udah di depan semua. Nah, setelah orang-orang Bani Quraisyah menyerang secara mendadak, mereka berkhianat. Ada kisah yang unik itu bagaimana Sofiyah nih, ibunya Zubair bin Awam, dia yang membunuh orang-orang, ada orang Yahudi, jadi ada sebuah tempat, disitulah tempat ibu-ibu, anak-anak duduk di situ, ya di tempat yang tinggi. Maka orang-orang Yahudi Bani Quraisy itu ingin menggapai tempat yang tinggi itu. Maka Sofiyah, ibunya Zubair bin Awam, itu langsung membunuh orang yang datang itu. Luar biasa, emak-emak milenial ya. Ini bisa juga eh, apa namanya menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam itu. Anaknya keras, emaknya juga keras itu. Sophia binti Abdul Muthalib itu. Ya, luar biasa. Jadi akhirnya di perang Khandaq itu Zubair bin Awam itu eh, nanti berangkat menuju Bani Quraisyah setelah Rasulullah yang mengatakan siapa yang bersedia untuk melihat orang-orang Yahudi Bani Quraisyah dikabarkan mereka berkhianat. Maka pada waktu itu para sahabat kan pecah fokus ya. Mau mikir yang di depan pasukannya ada 10.000, di belakang juga ada orang lagi gitu yang menyerang. Maka pada itu Zubair bin Awam yang mengatakan, saya ya Rasulullah, saya bersedia untuk melihat bagaimana Bani Quraisyah. Sehingga apa? Zubair pun pergi menuju ke Bani Quraisyah itu, ya dia orang sudah tahu apa Zubair bin Awam itu bagaimana itu kan, begitu kuat itu kan. Nah, sehingga dia ya sendirian. Nah, setelah dia masih aman, masih bisa terkendali, dia balik lagi untuk ke perang Khandaq. Lalu nanti sudah lama lama yang berlangsung waktu, nah mana tahu mereka kembali menyerang, maka Rasul mengatakan, ayo siapa yang mau melihat
Bani Quraisyah itu, apakah dia menyerang atau tidak ya. Nah, maka Zubair bin Awam kembali lagi sampai 3 kali. Oh ya, perlu diketahui juga, Zubair bin Awam ini adalah suami dari Asma binti Abu Bakar, ya. Nah, makanya tadi si Hisham tadi ya, si Hisham itu anaknya si siapa itu ya? Anaknya si Asma atau anaknya si Aisyah. Dia mengatakan seperti itu. Bahwasanya eh, si ayahmu itu ya, Zubair dan Abu Bakar itu termasuk ayat yang disebutkan di Al Imran ayat 172 tadi. Jadi Asma bin Abu Bakar ini adalah suami istri dari Zubair bin Awam. Nah, Asma ini adalah orang yang dijuluki dengan yang memiliki yang merobek 2 kain untuk satu untuk ikatan selendang bajunya, pakaiannya. Yang satu lagi dia berikan untuk ngikatin bekal makanan Rasulullah untuk berangkat ke hijrah ke Madinah. Nah, itu Asma binti Abu Bakar ya. Dan nanti eh, Asma ini memiliki usia yang cukup lama. Nanti Zubair bin Awam itu nanti sudah syahid. Nah, nanti di masanya Muawiyah apa di masa lagi ya Muawiyah itu dia masih hidup juga. Nah, nanti Asma nanti dia punya anak yang dia bilang ibunya bilang wahai anak jangan kau pulang sebelum kau syahid. Oh, ini luar biasa si Asma ini. Ya, baik. Kita lanjut ini tadi. Nah, maka pada perang Khandaq itu itulah peran Zubair bin Awam berusaha untuk menakut-nakuti orang-orang Bani Quraisyah yang mau menyerang. Nah, sehingga pada waktu itu serangan yang berasal dari Bani Quraisyah itu nanti cepat Rasulullah mengatur strategi untuk bisa menahan mereka untuk menyerang. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perang Hunain. Ya. Nah, di perang Hunain kan di perang Badar kan pakai pakai serban kuning ya. Di perang Hunain dia pakai serban merah. Nah, perang Hunain itu perang yang kapan? Nah, barangkali yang belum tahu alurnya. Jadi setelah Fatul Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, artinya orang-orang Mekah tuh udah masuk Islam, ada yang masuk Islam beberapa, sehingga Mekah yang banyak berhala itu sudah dibersihkan sama muslimin. Nggak ada lagi berhala dan Mekah 100% udah milik kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang ingin beribadah di sana, ibadah haji di sana, mereka tidak lagi melihat patung. Jadi awalnya Ka'bah tuh banyak sekali patung. Nah, pada Fatul Mekah inilah dihancurkan patung-patung itu. Nanti Bilal juga azan di atas Ka'bah itu. Nah, sehingga setelah Fatul Mekah banyak orang yang masuk Islam. Nah, sehingga jadi banyak kan, jadi rame kan, jadi banyak pasukan. Bahkan nyampe kalau tidak salah tuh 12 sampai 13 ribu kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Di mana 10 ribunya adalah dari Madinah, ya dari tempat-tempat lain yang masuk Islam, ingin mengepung Mekah. Nah, setelah mereka mengepung Mekah, maka banyak orang yang masuk Islam, yaitu sekitar 2 ribu atau 3 ribu kalau tidak salah. Nah, setelah itu dapat kabar ada kekuatan yang dihimpun oleh orang yang ingin menghancurkan Islam. Nah, lokasinya adalah di Hunain. Nah, maka kaum muslimin dengan jumlah yang begitu banyak tadi, mereka berangkatlah ke lembah Hunain itu. Nah, maka disebutlah dengan perang Hunain. Nah, perang Hunain ini dimasukkan di dalam ayat Al-Qur'an. Saya lupa ayat berapa yang isi itu tentang kaum muslimin pada waktu itu mereka berbangga-bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Nah, barangkali ada yang pernah dengar ya ayatnya. Mereka tuh berbangga-bangga, wah mantap nih jumlah kita sekarang banyak, katanya kan nyampe nyampe 12 ribuan itu kan, wah berarti kita pasti bakal menang gitu, ya. Karena di perang Badar kan jumlah cuma 300, kemudian di perang Uhud jumlahnya cuma 700. Sebenarnya 1000 ya, cuma 300 berkhianat pulang ke Madinah tinggal 700. Kemudian di perang Khandaq itu jumlah kaum muslimin 3000. Nah, di perang Hunain ini eh, Fatul Mekah jumlah kaum muslimin itu mengepung itu sekitar 10 ribuan. Nah, di perang Hunain jumlah mereka kan banyak tuh 12 ribu. Wah, kita banyak nih. Ini adalah berkumpulnya orang Madinah dengan orang Mekah bersatu untuk melawan orang Hunain. Kita bakal menang dong gitu. Nah, tapi disitulah Allah menunjukkan
sebuah pelajaran yang begitu berharga, ya. Di dalam ayat itu yang saya masukkan tadi, saya lupa ya, nanti saya cari-cari juga. Eh, Ketika mereka berhadapan dengan musuh, mereka kocar-kacir, ketakutan, padahal musuh jumlahnya sedikit, sedikit. Tapi di Hunain itu kayak banyak lembah-lembah, sehingga mereka tuh bisa memanah dengan bersembunyi di tebing-tebing gitu. Kocar-kacir semuanya. Nah, hanya tinggal beberapa orang yang masih bersama Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, ini pelajaran ya, bahwasanya jumlah itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak mau bergerak. Ya, masuk nih di ruang sirah ini, di apa namanya, di agenda kita seperti ini. Saya ada atau tidaknya orang yang ikut ya, masih 3 orang ikut, saya tetap lakukan itu karena saya yakin dengan ayat ini bahwasanya jumlah itu tidak mempengaruhi. Jumlah tidak mempengaruhi. Yang penting yang kita lakukan itu sudah kita melakukan, maka itu udah dicatat kita tuh satu kebaikan seperti itu. Nah, ya, bukan tentang banyak atau tidaknya, tapi ada atau tidaknya. Nah, itu maha baiknya Allah SWT ya. Kalau nanti kita mau melakukan sebuah kegiatan yang besar, ternyata sedikit yang ikut itu kan. Akhirnya kita menyerah. Nah, padahal ada kita melakukan agenda itu sudah termasuk satu kebaikan. Nah, ini tentu jadi pelajaran ya. Nah, kita kembali tentang Zubair. Pada perang Hunain itu dia menggunakan sorban yang berwarna merah. Sampai-sampai musuhnya itu mengatakan itu yang warna merah itu, dia kan jadi tahu ya, itu yang warna merah itu orang yang termasuk orang yang paling kuat dari kaum muslimin. Maka silakan kita waspadai dia. Jangan hati-hati melawan dia. Dan memang terbukti nanti Zubair bin Awam itu ketika perang, dia nih sampai sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan Zubair itu dia marah kalau dalam perang itu seperti macan tutul dan menerjang seperti singa. Ketika dia marah, dia seperti macan tutul, dan ketika dia menerjang itu seperti singa. Artinya dia memiliki kecepatan, ya, dan juga kekuatan. Gitu. Powernya bagus, speednya juga bagus. Nah, sehingga dia memiliki kekuatan, ya, memiliki plan yang begitu bagus di hadapan musuh. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita masuk di Perang Yarmuk ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Tinggal berapa ini? Tinggal 4 poin lagi ya. 3 poin lagi nih. Sudah selesai. Sekarang di Yarmuk. Nah, kalau udah artinya Rasulullah sudah meninggal dunia ya. Rasulullah sudah meninggal dunia dan di perang Yamamah. Jadi sebelum perang Yarmuk itu ada juga nama perang besar namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan nabi palsu itu Musailamah Al-Kadzab. Nah, si Zubair juga termasuk orang yang ikut pada perang Yamamah. Nah, saya ceritakan di ada bukunya. Oh ya, ini buku yang saya baca buku ini ya. Nah, yang penting penulisnya. Amalnya juga yang nanya nih, Bang. Kalau buku Siro itu apa yang dijadikan rujukan? Kalau saya sih buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiyur Rahman ya yang seperti ini. Nah, ini kenapa yang ini? Karena eh, misalnya Budi Asyari ya, tokoh sejarah Islam di Indonesia itu juga mengajukan ini. Kemudian eh, Dr. Zakir Naik juga buku ini yang dia bilang buku Rihul Maktum ini. Kemudian juga Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somang itu juga mengajukan buku ini. Kenapa buku ini? Karena memang buku ini udah pernah jadi juara satu tingkat internasional dan juga buku ini detail penjelasannya eh, per waktu gitu. Nah, urutannya per waktu, kemudian juga dijelaskan secara detail peristiwa-peristiwanya. Nah, mungkin itu kemarin ada yang nanya soalnya referensi buku sirah tuh gimana bang? Ya, kalau kalau sahabat sepertinya ini gitu ya, karena kenapa buku ini? Karena ada 4 jilid ya. Nah, ini dia ada 4 jilid dan ini bahasanya lebih detail, lebih banyak. Sebenarnya juga ada yang ini, sebenarnya juga ada yang ini, juga ada yang cuman ini. Tapi kalau yang mungkin malas bacanya banyak-banyak lama-lama ya bisa yang ini kan sedikit ini.
Biografi 60 Sahabat Rasulullah ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Covernya beda-beda, yang penting penulisnya yang sama ya. Nah gitu. Tapi kalau saya ambil bukunya yang ini karena saya hobinya baca, jadi saya ambil yang tebal-tebal. Ini penulisnya Syekh Mahmud Al Misri. Ya, baik. Ini sebenarnya nggak ada usus sponsor ya, cuman saya pengen berbagi aja kepada kita. Baik, sekarang di Perang Yarmuk ya. Nah, Perang Yarmuk ini terjadi di masa Umar bin Khattab. Itu perang melawan orang Romawi. Ini jumlahnya luar biasa dahsyat. Timpang betul jumlah kaum muslimin dengan orang yang musuh ya. Musuh itu kalau salah jumlahnya itu sampai 230.000 gitu. Kaum muslimin itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah, ini saya ceritakan dari Urwah, artinya anaknya Zubair bin Awam ya. Bahwasanya kata si Urwah, para sahabat Rasulullah berkata kepada Zubair pada perang Yarmuk. Ini agak agak unik ya, agak lucu sih ceritanya, agak ya unik lah ya. Di perang Yarmuk itu, kawan-kawan Zubair tuh ngomong sama Zubair, ayo itu pasukannya ada banyak tuh, ada 230-an ribu nih. Kalau kamu nyerang sendirian, kata kawan dia ini, kayaknya masih ngolok-ngolokin Zubair ya, mau ngetes mental Zubair kayaknya. Kalau gimana kalau kamu nyerang sendirian? Kalau kamu nyerang, gitu kan? Kalau kamu siap nyerang sendirian, saya mau ikut itu. Oke, katanya. Kita buktikan. Maka Zubair bin Awam, ayo kita maju ke depan. Maju di depan, bayangkan ya, jumlah musuh 230.000. Ibarat kita sedang lari ke semak-semak belukar ya. Di dalamnya ada dan sebagainya. Nah, akhirnya kita maju ke depan. Zubair bin Awam pun berangkat. Orang-orang yang tadi ngikut ke belakang lari-lari. Nah, lari-lari mereka. Zubair bin Awam langsung melesat masuk ke dalam pasukan musuh itu kan. Dia pengen mengetahui kondisi di belakang itu gimana. Dan apa yang terjadi? Zubair bin Awam sampai ke ujung dari pasukan musuh. Zubair bin Awam melihat ke belakang, kawannya nggak ada. Kawannya nggak ada. Kawannya tadi hilang gitu kan. Masuk sampai ke ujung. Setelah itu balik lagi dia menuju pasukan muslimin, lari dengan cepat sekali, nyampe ke tempat yang lain, ke tempat yang awal tadi. Dia bilang, masih di sini kamu? Bukannya tadi kamu ikut saya? Enggak, banyak musuh banyak sekali itu. Kok kamu masih hidup ya, kata kawan dia itu. Nah, ini Zubair bin Awam luar biasa itu. Akhirnya apa? Itulah kamu nih katanya nyuruh itu. Ini saya sudah berani itu. Kamu selamat aja luar biasa, kata kawan dia tadi kan. Nah, masih berani nggak kamu ke dalam? Masih deh, kata Zubair bin Awam itu. Nah, jadi begitu kata Urwah. Ini sirahnya memang seperti itu disebutkan. Ya, apakah engkau tidak menyerang mereka sehingga kami bisa mengikutimu? Kata Zubair. Jika aku melakukannya, aku khawatir kalian tidak bisa bertahan, kata Zubair bin Awam itu kan. Lalu mereka berkata, enggak kok, kami tidak akan melakukan demikian, kami enggak akan kabur gitu. Maka Zubair maju merangsak bersama para sahabat dan dia melewati rombongan hingga merangsak maju, mengobrak-abrik pasukan musuh, ya, seorang diri. Seorang diri. Kemudian dia kembali lagi dari musuh tadi, kembali dengan memegang oh ya, ini bayangkannya jangan pakai ini ya, jangan jalan kaki ya. Dia pakai kuda. Karena oh ya, Zubair ini termasuk orang yang ahli dalam menunggang kuda. Kemudian dengan kudanya dia lari itu, dia berhasil melewati musuh-musuh yang begitu banyak tadi dan kemudian dia kembali lalu musuh memegang tali kekang kudanya dan menebaskan 2 kali di pundaknya. Nah, di antara kedua tebasan tersebut ada satu tebasan yang diterimanya pada perang Badar. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi, Urwah itu pernah lihat di tubuh bapaknya itu ada tebasan perang, ada tebasan pedang yang begitu besar ya, yang kecil-kecil tuh anggaplah nggak ada ya, yang besar itu di perang Yarmuk ini dapat 2. Nah, setelah gara-gara apa tadi? Gara-gara dia melosok sendirian tadi, tapi masih hidup itu. Ya meskipun lah kena pedang musuh tadi, tapi masih hidup. Nah, ini begitu berani ya. Coba kalau kita seperti itu, musuh lagi banyak di situ ya, ayo berani ya, maju maju dulu. Wah, nggak berani kita. Ya, itu ngantar nyawa namanya kan. Tapi Zubair Bawang enggak, luar biasa. Nah, jadi eh
itu adalah hal heroik yang dialami oleh para sahabat di perang Yarmuk. Itu kondisi yang sangat menakjubkan sekali. Zubair bin Awam bisa sendiri sampai nyampe ke belakang musuh, lalu balik lagi selamat. Nah, seperti itu ya. Itu di perang Yarmuk. Nah, ini masih sama ya. Ya, dikatakan kemudian kawan-kawannya datang kepadanya untuk kedua kalinya. Oh, berarti nggak cuma sekali ya, untuk kedua kalinya. Maka Zubair kembali melakukan seperti itu dan dia masih selamat itu. Nah, tapi luka yang didapatkan tuh ya dua tadi. Nah, ini sumbernya kalau di sini disebutkan sumbernya dari uh, Al-Bukhari ya. Kisah ini disebutkan di Al-Bukhari. Artinya sahih gitu. Nah, ya. Karena kalau Bukhari Muslim kan sahih ya. Nah, berarti kisah ini bukan fiksi, memang betul-betul ada. Nah, daripada kita baca-baca buku yang fiksi kan, imajinasi kita lihat, tapi ternyata itu cuma prank gitu kan. Mending kita baca buku sejarah sejarah sahabat. Benar-benar ada. Nah, ya. Oke. Sekarang masuk ke Mesir. Nah, di Mesir juga unik nih. Nah, ini masih di masa Umar ya, masih di masa Umar bin Khattab karena di masa Umar itu banyak penaklukan-penaklukan besar terjadi. Eh Romawi kalah di masa Umar juga. Kemudian Persia kalah di masa Umar juga. Mesir ditaklukkan juga di masa Umar, ya kan? Nah, luar biasanya di Mesir Mesir ini Zubair juga ikut. Nah, kisahnya juga unik nih. Ya, kita bacakan. Ketika Amr bin As, nah yang memimpin pasukan yang menaklukkan Mesir itu adalah Amr bin As namanya. Ya, Amr bin As itu bergerak menuju Mesir untuk menaklukkan Mesir dengan membawa kekuatan cuma 3.500. Cuma 3.500. Tapi ini orang-orang pilihan. Beda dengan perang Hunain tadi 10.000 dicampur dengan orang-orang yang eh, barangkali keimanannya belum kuat itu kan. Nah, ini 3.500 pasukan khusus apa memiliki banyak hafalan Quran juga teladannya bagus itu kan ibadahnya juga bagus itu yang dibawa oleh Amr bin As berangkat ke Mesir ya dengan kekuatan sebanyak 3.500 prajurit. Nah, Amr bin As nanti menulis surat kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan minta bantuan kekuatan itu. Karena cuma 3.500 itu gak cukup. Karena orang Mesir ini luar biasa dahsyat juga. Ya negaranya orang Fir'aun kok itu kan. Maka Umar juga merasa kasihan dengan Amr bin As karena dia ingin menaklukkan kota yang besar dan sekarang Mesir adalah termasuk salah satu pusat peradaban dunia karena di situ ada kampus Al Azhar, kampus terbaik ya. Nah, maka pada waktu itu Umar bin Khattab mengirim Zubair bin Awam bersama 12.000 prajurit. Nah, gitu. Jadi awalnya kan sulit tuh mengajak orang, ayo perang, perang. Gimana cara Umar tuh sehingga bisa mengumpulkan 12.000 prajurit itu kan sangat sulit sekali pada waktu itu. Nah, lalu Umar mengirimlah Az-Zubair bersama 12.000 prajurit. Ada yang berkata, Umar mengirim cuma 4.000 orang saja. Ini lewat yang lain ya. Ada yang mengatakan Umar itu cuma ngirim 4.000 dan dengan para sahabat yang lain. Ada Zubair, ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ubadah bin Samit dan Maslamah bin Makhlad. Ada juga yang berkata yang keempat adalah Khadijah bin Huzafah. Nah, dan Umar nanti ngirim surat kepada Amr bin As, dia mengatakan, sesungguhnya aku membantumu dengan kekuatan berjumlah 4.000 orang. Oh, oke, berarti ternyata yang kuat kayaknya adalah yang mengatakan yang jumlahnya adalah cuma 4.000. Karena sulit loh untuk ngumpulin 12.000 orang untuk berkumpul untuk ikut ke Mesir. Lah mereka ke Mesir saja cuma dapat 3.500 itu kan. Maka untuk menambah pasukan karena kenapa? Oh ya, saya perlu kasih tahu juga deh. Kenapa mesti 12.000 itu? Ya, kenapa ketika kaum muslimin sedang perang, mereka tuh biasanya mematokkan kalau jumlah mereka itu 12.000, mereka akan menang. Karena ini saya baca dari riwayat yang lain ya, bahwasanya ada Rasul itu pernah bersabda, ketika jumlah kaum muslimin minimalnya 12.000, maka dengan kekuatan
Dengan doa apa juga bantuan dari Allah SWT, maka muslimin itu akan menang. Dengan pasukan 12.000 minimalnya, maka insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, makanya si Amr bin As itu pengen meminta bantuan. Disuruh ngirim bala tentara gitu. Jumlah mereka tadi kan cuma 3.500. Yang berhasil dibawa oleh Umar bin Khattab cuma berapa 4.000 gitu. Jadi baru baru 7.000 gitu. Nah, 7.000 berarti kita masih kurang berapa itu? Masih kurang 5.000 sebenarnya ya. Nah, tapi kata-kata Umar bin Khattab ya, nih isi suratnya nih, isi suratnya. Sesungguhnya aku membantumu dengan kekuatan berjumlah 4.000. Dan setiap orang dari mereka terdapat seorang lelaki yang kekuatannya itu menandingi 1.000 orang. Nah, jadi Umar bin Khattab tuh pengennya biar 12.000 juga, itu kan. Maka dia bilang di antara di 10.000 tadi ada juga saya utus 4 orang yang kekuatan itu masing-masingnya tuh 1.000 orang. Siapa saja tadi? Zubair bin Awam, ya. Ada juga Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ubadah bin As-Samit dan Maslamah bin Makhlad. Jadi Zubair bin Awam ini termasuk sahabat yang kekuatannya itu setara 1.000 orang. Nah, seperti itu. Jadi pada waktu itu ya 4.000 kan tambah 3.500, 7.500, 7.500 ditambah 4 sahabat tadi yang kekuatannya itu 1.000, ditambah 4.000 lagi. Nah, bisa lah nyampe 1.000 gitu. Nah, gitulah hitung-hitungan Umar bin Khattab. Dan ketika Zubair bin Awam masuk ke Mesir sana, ingin menuju ke Mesir, ada juga hal unik yang dia lakukan. Zubair bin Awam itu. Nah, apa? Nih saya bacakan. Ketika tiba di Mesir, ya, Az-Zubair melihat Amr bin As sedang mengepung benteng Babylon, ya, Babilonia ya, Babylon. Zubair langsung memacu kudanya dan mengelilingi parit di dekat banteng Babylon tadi. Kemudian dia menyebarkan orang-orang di sekitar banteng dan mengatakan, di sana kata orang-orang bilang sama Zubair, Zubair, jangan kamu masuk dulu. Kenapa? Di situ ada penyakit, ada taun, ada kayak sekarang agak lagi ada Covid gitu, ibaratnya gitu ya. Lagi ada Covid gitu. Nah, lalu apa kata si Zubair gitu kan? Saya datang mau masuk ke dalam juga. Jangan Zubair. Di situ ada penyakit, ada taun, ada wabah gitu kan, ada Covid lah. Saya bahasakan lah, ada Covid ya. Ada Covid di situ. Jangan nanti kamu kena Covid. Maka apa kata Zubair? Apa kata Zubair? Saya datang sekalian untuk bunuh Covid itu gitu. Ah, itu. Ini kan kalimat yang apa ya? Yang unik ya. Nah, ini ditulis disebut dari Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Al-Baladzari. Ini sumbernya ya. Nah, seperti itu. Dikatakan, saya datang di samping untuk membunuh orang-orang atau menyerang orang-orang Mesir ini yang masih memusuhi kaum muslimin, sekaligus juga untuk membunuh Covid, gitu. Membunuh taun atau membunuh wabah yang ada di situ. Nah, ini adalah buah bahasa yang begitu dalam sekali ya. Nah, kemudian ada lagi nih kisah yang unik nih ya. Kemenangan belum diraih oleh pasukan Amr bin As sekalipun mereka sudah mengepung dalam waktu yang lama. Maka Zubair berkata, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada Allah. Dengan itu, aku berharap Allah akan menurunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Lalu Azubair, apa yang dilakukan sama Azubair? Dia pasang tangga, disandarkannya di dekat benteng itu, maka dia nanti naik ke atas, masuk sendirian ya. Akhirnya apa dia eh, langsung pergi ke sebuah tempat ya, dia menyerahkan di salah satu sisi benteng dari arah pasar Al-Hamam. Kemudian Zubair memanjatnya, ya. Sebelumnya Zubair bilang sama kawan-kawannya, kalau saya takbir katanya ya, Zubair meminta kepada kawan-kawannya untuk menjawab takbirnya. Jika mereka mendengarkan dia bertakbir. Jadi Zubair bin Awam itu kasih kode, kalau saya udah nyampe ke atas, nanti saya takbir, kalian juga harus takbir. Apa tujuannya? Nah, orang-orang yang di dalam itu mereka tidak sadar kecuali ketika Azubair setelah dia nanti nyampe di atas dia bertakbir tadi, orang-orang jadi kaget. Ternyata ada orang yang sudah nyampe di atas benteng.
Nah, maka Zubair pun bertakbir dengan pedangnya. Kalau di zaman sekarang kalau bertakbir itu disebut radikal ya. Kalau di zaman sahabat itu adalah kaum muslimin yang sejati. Ya, maka dengan pedangnya diangkat, Zubair mengatakan Allahu Akbar. Maka orang-orang itu menyerbu ya eh, tangga-tangga yang diturunkan oleh Zubair tadi. Mereka datang rame-rame, tapi Zubair langsung membuka pintu yang ada dekat dia. Nah, disitulah kaum muslimin bisa masuk dengan rame-rame sehingga disitulah orang-orang Mesir menjadi kelabakan. Gara-gara ulah satu orang, Zubair bin Awam. Coba Amr bin As dia udah lama nunggu itu. Bahkan disebutkan di sini mengepung mengepung Mesir itu sampai 7 bulan itu. Cuman untuk menaklukkan Mesir itu sampai 7 bulan. Ya karena pertahanan mereka kuat itu. Nah, datang Zubair bin Awam, banyak perubahan yang terjadi. Ya, dia bilang dia pengen ngancurin bunuh untuk juga itu kan. Nah, ini juga gara-gara dia nih naik ke atas takbir, orang-orang berusaha untuk nyerang, ternyata dia buka pintu, orang-orang masuk dalam kaum muslimin sehingga kaum muslimin menyerang. Nah, ya. Baik. Nah, sekarang kita di akhir ya karena kita masuk di perang Jamal. Nah, ini adalah perang Jamal ini perang yang nanti Zubair terbunuh di sini ya, syahid. Nah, nanti setelah ini kita juga akan menutup pikiran kita. Baik, setelah Umar bin Khattab syahid, ya meninggal dunia, maka nanti kan Umar mengutus majelis syuro ya. Nah, ada 6 orang, yaitu Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian juga ada si siapa lagi satu tuh? Eh, saya ulangi ya. Ada Utsman bin Affan sama Ali ya. Ya, saya ulangi. Umar bin Khattab syahid, maka yang menjadi majelis syuro itu adalah Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, 6 orang ini nanti bermusyawarah siapa yang diutus untuk menjadi pemimpin berikutnya. Maka diputuskan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan nanti kan dibunuh tuh. Kita udah cerita pada pertemuan sebelumnya. Maka Utsman bin Affan itu nanti dibunuh. Lalu orang-orang nanti mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin muslimin pada waktu itu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ini memimpin, maka beliau lebih banyak terfokus pikiran beliau itu karena terjadi sebuah konflik internal. Kita juga udah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, bagi yang mungkin belum ikut, bisa nanti dicek rekaman kegiatan kita di YouTube-nya Ruang Siroh. Ada saya upload di situ. Itu sebenarnya itu cuma tuh arsip tuh. Saya nggak minta subscribe-nya, saya nggak minta orang like-nya karena yang penting itu jadi arsip saya saja itu. Jadi arsip Ruang Siroh saja ya. Bisa nanti dicek itu. Nah, jadi ketika di masa Ali, Ali lebih banyak terfokus karena terjadi konflik internal. Nah, termasuklah nanti Tolha dan Zubair bersekutu atau berkolaborasi dengan Aisyah, istri Rasulullah, untuk menolak keputusan Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa? Kita udah juga bahas sebelumnya, Ali tidak belum bersedia untuk mengkisah orang-orang yang membunuh Utsman karena beliau belum di kalau kalau dia belum diterima beliau menjadi seorang khalifah maka beliau nggak bisa seperti itu. Nah sementara si Aisyah ini membuat sebuah opini bahwasanya Ali itu nggak berhak jadi pemimpin karena dia apa namanya karena orang yang membunuh Utsman itu belum dikisos. Aisyah me- membuat sebuah opini seperti itu. Jadi kisos dulu orang yang membunuh Utsman, baru itu kita lantik pemimpin. Ali mengatakan lantik dulu pemimpinnya, baru kita kisos. Cuma beda itu aja loh sebenarnya. Cuma itu nanti terjadi peperangan yang besar. Nah, perang yang besar adalah perang Jamal namanya. Ini perang ini. Perang Jamal itu adalah perang unta bahasanya Jamal karena Aisyah pada waktu itu diletakkan di atas unta sehingga dia nanti siap untuk mengkomandoi pasukan dia untuk menyerang Ali. Sementara Ali pun juga nanti menyerang mereka. Nah, di pada saat itu Tolhah dan Zubair sebenarnya dia ngikut membaiat Ali sebenarnya pada sebelumnya. Cuman setelah dia baiat Ali, dia izin untuk pergi umroh ke Mekah
Aisyah juga ikut, juga ada di Mekah pada waktu itu. Maka setelah Aisyah memberikan opini sehingga mereka pun juga ikut Talha dan Zubair ini. Sehingga Talha dan Zubair berada di pasukannya Aisyah. Nah, ketika dua pasukan besar ini bertemu, mereka siap berperang, maka udah perang betul. Begitu banyak para sahabat pada waktu itu eh, mereka perang tapi nggak serius karena apa? Karena yang dilawannya itu sahabatnya sendiri yo. Yang sama-sama berjuang, sama-sama perang Badar mereka satu pasukan, di perang Uhud mereka satu pasukan, di perang Khandaq mereka satu pasukan, di perang Jamal mereka sama-sama perang itu. Maka itu sebuah fenomena yang begitu membingungkan para sahabat Rasulullah pada waktu itu, termasuk Ali bin Abi Thalib ini. Maka pada waktu itu Zubair bin Awam yang turut serta memusuhi Ali, padahal dia juga termasuk majelis syuroknya kan, nanti bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ya bertemu, bertatapan itu ya pas mau perang nih, pas mau perang. Maka Ali bilang sama Zubair, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, wahai Zubair bin Awam, engkau ingat enggak dulu Rasulullah pernah ngomong gini sama kamu, wahai Zubair, apakah engkau menyayangi Ali bin Abi Thalib? Maka Zubair mengatakan, ya saya menyayangi Ali bin Abi Thalib. Dia sahabatku, dia eh, apa namanya saudaraku, gitu kata si Zubair. Apakah maka apa kata Rasulullah? Tapi engkau nanti akan memeranginya, sedangkan engkau dalam keadaan berbuat zolim kepadanya. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan itu jauh sebelum kejadian itu terjadi. Rasulullah meninggal dunia di tahun 11 Hijriah. Perang ini terjadinya itu di sekitaran tahun 38 atau 39 Hijriah ya, atau 37 Hijriah, sekitar itu gitu. Melampaui usianya. Nah, itulah bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga, nah ingat, beberapa literatur, ada juga literatur sirah itu, dia menghilangkan, dia sengaja menghilangkan hal-hal yang sifatnya mujizat seperti itu dihilangkan di dalam kisahnya itu. Alasannya apa? Biar kita menganggap Nabi Muhammad itu benar-benar nabi yang tidak ada punya mujizat itu, nggak punya kemampuan bisa apa namanya tuh kayak nah, waktu itu kan ketika pernah tuh Ali bin Abi Thalib sakit mata lalu disembuhkan oleh Rasulullah dengan hanya dengan meniupnya, tiba-tiba si Ali kembali sembuh matanya. Dia hilangkan kisah-kisah itu agar kita pembaca menganggap Nabi Muhammad itu nggak punya mukjizat seperti itu. Nah, maka hati-hati. Buku sirah itu hati-hati. Maka buku sirah itu mesti baca buku yang sahih, yang diutamakan ya, diutamakan. Nah, tapi buku-buku yang lain juga bisa untuk memberikan penyemangat. Nah, maka saya kembali lagi tadi, maka kata Rasulullah seperti itu. Ya, engkau menyayangi Ali, tapi nanti engkau akan memeranginya, sedangkan engkau dalam keadaan berbuat zolim kepadanya. Maka ketika Ali mengatakan itu, engkau ingat nggak engkau ingat nggak Rasulullah pernah ngomong seperti ini? Dikatakan hadis tadi, maka Zubair bin Awal langsung terdiam, bergetar tubuhnya, merasa sangat bersalah sekali. Mengingat berarti inilah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Saya memerangi Ali dan saya sedang berada di posisi berbuat zolim kepada Ali. Maka Zubair langsung dia berduduk ya meminta maaf kepada Allah SWT, meminta ampun kepada Allah SWT. Setelah itu Zubair langsung pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib dan pasukan mereka tadi. Ya, maka disebutkan di sini Zubair pergi meninggalkan Ali sehingga anaknya Abdullah nyusul. Dia mengatakan kepada Zubair, penakut ayah nih itu. Kok kabur dari perang gitu? Kok penakut dari perang? Nah, karena Abdullah belum tahu ya. Maka Zubair bilang sama anaknya, wah anakku, orang-orang sudah tahu bahwa aku bukan penakut. Ya jelas kan Zubair tidak mungkin penakut. Perang Yarmuk sendirian maju, perang perang melawan Mesir dia sendirian maju, di perang Uhud, di perang apa dia dia adalah pahlawannya.
Maka dia mengatakan, "Wahai anakku, orang-orang sudah tahu saya itu bukan orang yang penakut. Lantas kenapa engkau pergi, wahai ayahku? Kenapa engkau meninggalkan pasukan perang?" Maka apa kata Zubair? "Ali mengingatkanku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Maka aku bersumpah demi Allah, aku nggak akan memeranginya." Kemudian Az-Zubair berkata, "Meninggalkan perkara di mana aku takut akibatnya karena Allah adalah lebih baik bagi dunia dan agama." Ada juga yang mengatakan, Zubair berkata, "Sungguh aku mengetahui seandainya ilmuku berguna bagiku, bahwa kehidupan dengan kematian itu dekat." Nah, ya. Beberapa lama setelah itu datang seseorang. Kalau di sini disebutkan yang bernama Ibnu Jurmus. Maka dia membunuh Zubair bin Awam. Yang pada waktu itu karena tidak Zubair bin Awam ini kabur, dia bunuh si ya, sehingga Zubair bin Awam kemudian nanti Zubair bin Awam dimakamkan di sebuah lembah yang namanya lembah Asiba. Ya. Nah, baik teman-teman semua, begitulah cerita Zubair bin Awam. Ketika di masa perangnya, termasuk orang yang begitu perangnya begitu dahsyat, begitu berani, tapi setelah mendengar hadis Rasulullah langsung terdiam. Nah, kita berharapnya seperti itu juga ya. Hati kita peka dengan ayat, dengan dalil. Ketika mendengar dalil yang sepertinya mengenai diri kita, kita merasa itu berarti Allah sedang ingatin kita. Ketika mendengar hadis seperti ini, kita tersinggung. Harapannya seperti itu, ya. Sehingga kita insya Allah bisa menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan eh, warisan Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan Hadis. Baik, barangkali itu saja kisah tentang Zubair bin Awam. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibacakan kembali di buku-buku yang lain ya. Sebenarnya masih banyak lagi ada lagi, tapi kita fokus saja sampai dia syahid ya. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita bertemu lagi di 2 pekan berikutnya. Kita akan membahas insya Allah itu kisahnya ini Abdurrahman bin Auf insya Allah ya. Abdurrahman bin Auf insya Allah. Ya, sama-sama. Insya Allah bisa inspirasi kita bisa menjadikan itu pijakan bagi kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.